Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, Mamu. Jadi, pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang game developer materi pertama. Jadi, di sini kita akan menggunakan platform Unity untuk game developernya. Jadi, saya akan menggunakan Unity versi 2019.3. Di sini, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya jelaskan. Jadi, yang pertama kita lihat itu adalah layar besar ini. Layar besar ini dinamakan scene view. Di sini kita akan mendesain segala sesuatu yang berhubungan dengan aset-aset tersebut. Lalu, jika panel ini kita pencet, maka akan keluar game view. Ini di sini kita akan melihat perspektif kamera yang akan ditampilkan jika kita menjalankan game tersebut. Lalu kita berpindah ke sebelah kiri, ada hierarchy. Hierarchy adalah aset-aset yang ada di dalam scene view. Contohnya apabila kita pencet main kamera, maka akan berpindah ke main kamera. Directional light akan berpindah ke directional light. Lalu di sini ada project Windows. Di sini tempatnya kita menaruh aset-aset yang belum dimasukkan ke dalam hierarchy. Lalu di sebelah kanan ada inspektor. Inspektor ini tempat kita merubah spesifikasi atau mengatur spesifikasi dari aset yang berada di hierarchy. Contohnya apabila kita pencet directional view, maka akan keluar pengaturan-pengaturan yang dapat kita atur di hierarchy. Agar kalian lebih memahami Unity, maka kita praktekkan sebuah proyek sederhana. Pertama-tama kita bikin kubus dengan cara klik ini, lalu kita masuk ke 3D, kita pilih cube, maka akan muncul sebuah kubus. Ini rasanya tidak enak untuk dilihat, maka kita ingin memfokuskan view-nya ke kubus ini. Jadi kita select kubus, lalu kita tekan F, maka secara otomatis akan terfokuskan ke kubus ini. Lalu saya ingin membuat kubus ini lebih berwarna, maka kita pencet ke folder ini, lalu kita tambahkan, kita create, klik kanan, create, kita pilih material, kita beri nama kubus materialnya. Lalu setelah itu kita kasih warna material tersebut di albedo. Kita kasih warna hijau contohnya, lalu kita drag and drop warna tersebut ke kubus, maka kubusnya akan berwarna hijau seperti ini. Lalu aku ingin membuat kubus ini bergerak, berotasi, maka kita pilih create, kita bikin codingannya. Kita masuk ke project Windows, create C# script. Kita namai rotasi kubus. Kita masuk, klik kanan 2 kali. Nah, di sini ini adalah tampilan default yang diberikan Unity kepada kita untuk memulai scripting. Jadi di sini kita melihat ini adalah library yang pertama kali diimport, secara default diimport oleh Unity. Lalu ini void start. Void start ini adalah function yang nantinya codingan yang ada di dalam kurung kurawal ini yang akan pertama kali muncul ketika game itu dijalankan. Lalu void update ini adalah function nanti ketika setiap frame codingan yang akan di sini ini dijalankan. Jadi
ketika pergantian frame maka ini selalu dijalankan, di refresh begitu. Dan mari kita script kubus kita yang berotasi. Yang pertama kita bikin sebuah boolean untuk mengetahui apakah kubus itu nanti akan jalan atau tidak. Kita bikin public bool bernama kubus. Lalu setelah itu di kubus berotasi itu kan nggak mungkin sekali kan, jadi kita nanti moddingnya untuk bekerja itu di void update-nya. Kita bikin logika jika kubus itu bernilai true, maka apa yang terjadi yaitu kita transform kubus itu, kita rubah secara rotasi, dan di dalam fungsi rotate ini itu nanti akan secara default akan ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z seperti ini. Jadi kita ubah yang kita ingin merotasikan berdasar sumbu X. Jadi sumbu X kita ganti 1, sumbu Y 0 agar tidak berotasi secara sumbu Y, dan sumbu Z itu 0. Jadi yang nanti yang akan berotasi adalah sumbu X, seperti itu. Kita save, kita masuk ke Unity. Nah, di dalam Unity kita bisa melihat secara isi dari code tersebut di inspektor. Jadi kita pencet scriptnya, nanti kita bisa lihat dalamnya seperti apa di sini. Lalu script tersebut kita drag ke objek yang ingin kita gerakkan. Kita ingin ada hubungannya. Jadi kita drag. Nah, di dalam objek nanti akan muncul nama dari script tersebut. Lalu tadi kan boolean, jika kubusnya true maka dia akan bergerak, dia akan berotasi. Jadi ini kita centang agar dia bernilai true. Lalu kita play. Nah, kita bisa melihat kalau kubusnya berotasi. Kameranya ini terlalu jauh, tidak fokus terhadap kubusnya, maka kita ubah posisi kameranya. Kita ubah posisinya. Di sini ada previewnya. Kita ubah biar kita bisa melihat kubusnya. Kita jalankan lagi. Nah, bisa kita lihat bahwa kubusnya bergerak pada sumbu X. Agar lebih paham, kita bikin project lagi. Kita uji coba lagi. Buat cube. Kita ubah cube ini sebagai tanah, scale-nya kita kasih 100 untuk X dan 100 untuk Y. Maaf, 100 untuk X dan 100 untuk Z. Nah, kita jadi seperti ini. Lalu kita bikin sebuah bola, create, kita bikin sphere. Kita tarik. Kita kasih warna dulu. Kita kasih warna, namanya itu ground untuk tanahnya, dengan warna coklat. Warna coklat, dan kita bikin lagi untuk sphere itu sebuah warna
Kita beri nama bola warnanya. Kita beri warna merah. Kita tarik yang ground itu ke tanah. Dan bolanya kita drag. Nah, setelah itu kita sekarang bermain di inspektor. Ini adalah inspektor. Jadi kita bermain kustomisasinya di inspektor ini. Jika kita jalankan, kita tidak terlihat bolanya. Kita ubah dulu kameranya agar bolanya juga terlihat. Jika kita jalankan, maka bolanya tidak terjadi apa-apa. Kita beri bolanya ini sebuah komponen. Kita add komponen. Karena jatuh itu fisika, maka kita pilih komponen fisik. Ini ada tanda panah, kita pencet. Lalu kita ingin bolanya jatuh. Berarti kita pilih yang rigid body. Di sini kita bisa melihat masanya berapa, dragnya berapa. Kita biarkan default. Lalu kita jalankan. Bolanya akan jatuh. Kameranya tidak terlihat jatuhnya, agar kita jauhkan. Lalu kita mainkan. Nah, jatuh. Kita mainkan dulu. Kita ingin kasih tombol di sini. Dan ketika bolanya kita pencet tombol itu, bolanya akan jatuh dari sini. Jadi di sini di awal dia jatuh itu, bolanya akan memproduksi bola selama kita pencet tombolnya. Kita akan bikin seperti itu. Jadi kita bikin script dulu. Create C# script. Kita beri nama bola keluar. Lalu kita masuk ke scriptnya. Nah, di dalam scripting kita, yang pertama adalah kita bikin sebuah deklarasi untuk game object dengan nama posisi bola muncul. Lalu kita bikin lagi public game object dengan nama bola. Lalu karena kita bikin sebuah tombol, maka kita bikin sebuah function yaitu void namanya on GUI. Lalu kita bikin buttonnya GUI layout, bikin area new tag di posisi 10x10 dengan lebar 100 dan tinggi 100. 200 saja biar nanti jadi persegi panjang. Lalu kita bikin jika GUI layout button
bernama create ball, maka game object temporary kita deklarasikan, lalu game object kita keluarkan dengan instantiate, lalu bolanya dengan lalu objeknya itu bola, lalu tempat keluarnya itu posisi bola muncul, dengan kita taruh di situ berarti kita transform keluarnya di situ, position, dan lalu kita posisi rotasinya seperti apa, kita posisi bola muncul, lalu kita transform dengan rotation sesuai awalnya. Dengan ini maka akan jadi, nanti akan keluar tombol, jika tombol ini dipencet maka akan keluar di tempat yang telah kita tentukan bola. Lalu agar bolanya itu tidak menumpuk, maka kita bikin bolanya itu akan menghilang 10 detik setelah diciptakan. Berarti kita destroy bola itu selama 10 detik. Setelah itu GUI layout and area. Oke, kita save, kita masuk ke Unity-nya, kita lihat di preview, lalu kita drag, terserah kemana kita drag karena semuanya akan bersinggungan. Coba kita taruh di tanah saja, di ground, lalu kita klik groundnya, kita tarik. Nah, ini posisi bola muncul. Oh iya, sebelumnya kita bikin create empty sebagai tempat bola keluar. Kita rename tempat bola keluar, lalu kita tarik ke atas. Nah, bola ini kita drag ke arah project view. Nah, yang di sini kita hapus. Lalu kita masuk di sini di ground, kita klik groundnya. Tempat bola keluar ini kita tarik ke, kita klik groundnya. Posisi bola muncul ini kita isi dengan tempat bola keluar. Lalu untuk bolanya, sphere ini kita drag ke sini. Nah, dan apabila kita jalankan, akan muncul sebuah tombol dengan nama create ball sesuai yang kita buat tadi. Jika kita pencet maka akan muncul bola dari tempat yang kita tentukan tadi.
tapi bolanya kok seperti ini. Maka kita akan kita masuk ke aset, lalu create, lalu kita akan menemukan fisik material. Nah, saya ingin bolanya itu bouncy, bisa memantul. Maka kita kasih di sini ada bounciness, kita kasih nilai 1. Lalu kita beri nama fisik materialnya itu bounce. Oke. Lalu bounce itu kita drag ke arah bolanya. Kita mainkan. Nah, bolanya akan bouncy. Seperti itu. Nah, agar bolanya jatuh gimana, Mas? Nah, kita bikin sudut miring agar bolanya dapat memantul. Jadi, kita create 3D object, plane, kita taruh di bawah tempat bola keluar. Tempat bola keluar ada di sini. Kita rotasikan sedikit. Ini rotate tool, kita rotasikan berdasar sumbu X. Kita pilih yang warna merah. Nah, setelah itu kita kasih sebuah komponen yang namanya, kita masuk fisik, kita kasih collider. Terrain collider. Oh, di sini sudah ada collider, maka tidak perlu collider lagi, langsung remove saja komponennya jika tidak diperlukan. Lalu kita mainkan. Kameranya tidak terlihat. Kita ubah dulu kameranya. Kita rotasikan dulu. Kita mainkan. Nah, lalu kita coba. Nah, bolanya jatuh. Kita kasih banyak. Nah, keren kan? Kalian bisa nyoba-nyoba lagi, kalian ubah codingannya seperti itu. Banyak coba-coba. Mungkin sekian. Terima kasih.